Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan yang sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS, melanjutkan materi yang kemarin, yaitu bab 1 interaksi manusia dan lingkungannya. Kita akan melanjutkan materinya yaitu mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan dinamika kependudukan Indonesia? Sebelumnya kita perlu mengetahui dulu bahwa data dari Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 saja sudah mencapai 254,9 juta jiwa. Dan tentunya hal ini akan terus menaik ya, akan terus meningkat. Dan diperkirakan pada tahun 2035 jumlah penduduk Indonesia bisa mencapai hingga 305 juta jiwa. Sebuah angka yang cukup besar, sebuah angka yang cukup tinggi yang tentunya harus kita optimalkan atau harus kita manfaatkan dengan baik. Selanjutnya, keadaan penduduk Indonesia sendiri dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan usia. Berdasarkan usia sendiri bisa dilihat dari bentuk tunggal, misalnya 0 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 6 tahun, dan seterusnya. Serta bisa juga dilihat dalam bentuk interval. Contohnya usia 0 sampai 5 tahun, usia 6 sampai dengan 10 tahun, dan seterusnya. Serta dalam kategori usia juga dapat dikelompokkan menjadi usia produktif dan usia non-produktif. Untuk usia produktif sendiri adalah mereka yang berusia antara 15 hingga 65 tahun. Sedangkan usia non-produktif antara 0 sampai 15 tahun serta lebih dari 65 tahun. Selain itu, selain berdasarkan usia, keadaan penduduk Indonesia juga dapat digolongkan berdasarkan jenis kelamin. Hal ini digunakan untuk menghitung sex ratio atau perbandingan jenis kelamin yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua golongan, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja sendiri merupakan mereka yang sedang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan yang sudah masuk usia kerja. Sedangkan yang bukan angkatan kerja itu adalah mereka yang sudah masuk usia kerja tetapi belum mencari pekerjaan dan belum bekerja. Selanjutnya, komposisi penduduk Indonesia berdasarkan letak geografis itu adalah pengelompokan penduduk berdasarkan lokasi tempat tinggalnya, yang dapat dibagi berdasarkan letak geografisnya itu ada di desa dan juga ada di kota. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sangat banyak suku bangsa. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010 saja, diketahui bahwa Indonesia memiliki 1128 suku bangsa. Angka yang lagi-lagi cukup tinggi yang tentunya harus kita optimalkan, harus kita manfaatkan dengan baik dan juga bijak. Nah, selain banyak suku bangsa yang ada di Indonesia, agama yang ada di Indonesia pun cukup beragam. Agama yang dianut oleh penduduk Indonesia yang diakui oleh pemerintah yaitu terdiri atas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Dari data tersebut diketahui bahwa mayoritas agama yang dianut oleh penduduk Indonesia adalah agama Islam. Sedangkan untuk bahasa sendiri ada dua bahasa yang digunakan di Indonesia yaitu bahasa daerah dan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Kalau kita rincikan bahasa daerah sendiri dari ujung Aceh, dari ujung timur Indonesia hingga ke ujung barat Indonesia itu tentunya sangat banyak sekali bahasa daerah yang digunakan. Sedangkan bahasa Indonesia digunakan untuk pemersatu bangsa ya. Kemudian selanjutnya, beragaman budaya Indonesia sendiri dapat kita lihat dari beragamnya rumah adat, pakaian adat, jenis tarian, pertunjukan seni, dan upacara adat budaya yang ada di Indonesia yang tentunya tidak bisa disebutkan satu persatu. Jika tadi kita sudah berbicara mengenai keragaman Indonesia, kita juga harus berbicara mengenai keadaan alam Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa wilayah Indonesia merupakan pertemuan dari dua deretan pegunungan lipatan muda, yakni rangkaian Sirkum Pasifik dan juga Sirkum Mediterania. Nah, ini menimbulkan Indonesia memiliki ada banyak gunung api ya di Indonesia dan juga menjadi salah satu wilayah yang sering terdampak gempa.
khususnya gempa yang bersifat tektonik maupun yang bersifat vulkanik. Keadaan alam Indonesia dapat kita bagi menjadi dua, yaitu keadaan fisik wilayah serta keadaan flora dan fauna. Keadaan fisik wilayah dapat kita lihat dari keadaan iklim serta bagaimana bentuk muka bumi di Indonesia. Sedangkan keadaan flora dan fauna dapat kita lihat dari bagaimana keragamannya serta bagaimana sebarannya yang ada di Indonesia. Ini akan kita pelajari juga pada kesempatan hari ini. Yang pertama perlu kita ketahui bahwa Indonesia terletak di antara dua paparan besar, yaitu paparan Sunda dan juga paparan Sahul. Nah, kalau kita lihat dari peta ini, dapat kita lihat bahwa wilayah barat Indonesia ini dulunya pernah menyatu dengan wilayah dataran di wilayah Asia. Sedangkan wilayah timur Indonesia dulunya pernah menyatu dengan wilayah yang saat ini menjadi benua Australia. Nah, kemudian iklim di Indonesia itu terbagi menjadi tiga, dipengaruhi dari yang pertama ada iklim musim. Iklim musim ini maksudnya Indonesia memiliki dua musim ya, musim penghujan dan juga musim kemarau. Kemudian ada iklim tropika atau iklim tropis yang dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia yang berada di lintang tropis atau di lintang 0 sampai dengan 15 derajat. Kemudian Indonesia juga dipengaruhi oleh iklim laut, di mana Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Kemudian selanjutnya, untuk bentuk muka bumi dapat kita lihat dari yang pertama, perbedaan relief atau ketinggian wilayah. Kemudian yang kedua ada perbedaan geologis atau batuan, serta perbedaan penampakan wilayah. Contoh dari bentuk muka bumi ini kita bisa mengenal ada yang namanya dataran rendah, dataran tinggi, pantai, sungai, danau, bukit, gunung, pegunungan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya keadaan alam Indonesia jika kita lihat ya dari kekayaan hayati atau flora dan faunanya, berdasarkan pendekatan biogeografi, keterkaitan antara tipe-tipe makhluk hidup dengan suatu wilayah, ternyata kekayaan hayati Indonesia ini dibagi atas dua kelompok, yaitu Indo-Malayan dan juga Indo-Australian. Artinya, yang satu kita lihat satu persatu ya nanti di sini. Nah, ini kita lihat. Dalam wilayah Indonesia itu ada tiga kelompok yang bisa kita bagi. Yang pertama ada wilayah Asiatis, wilayah Australis, dan juga wilayah peralihan. Kalau dalam fauna berarti ada fauna Asiatis, fauna peralihan, dan juga ada fauna Australis. Kita lihat contoh gambarnya. Nah, ini kita lihat satu sama-sama ya. Persebaran hewan di Indonesia yang sebelah barat ini, wilayah Indonesia bagian barat dengan wilayah Indonesia bagian tengah dibatasi oleh yang namanya garis Wallace. Dan di sini tipenya itu adalah tipe-tipe Asiatis. Artinya hewan-hewannya ini mirip dengan wilayah yang ada di wilayah Asia. Contohnya ada orang utan, banteng, harimau, badak, gajah, harimau Sumatera, serta beruang madu. Ini contoh kecilnya saja. Nah, kemudian di wilayah timur, kita lompat dulu ke wilayah timur. Antara wilayah Indonesia bagian tengah dengan wilayah Indonesia bagian timur dibatasi oleh yang namanya garis Weber. Nah, kalau kita lihat hewan atau fauna yang ada di wilayah Indonesia bagian timur ini memiliki kemiripan dengan wilayah yang ada di bagian Australia. Contohnya ada burung cendrawasih, kakatua, kuskus, dan juga walabi. Nah, kalau kita lihat di Indonesia bagian tengah, nah ini barulah. Ini merupakan banyaknya itu adalah hewan-hewan endemik yang memang berasal dari Indonesia itu sendiri. Contohnya yang sangat terkenal itu adalah komodo. Hanya ada satu-satunya di dunia, hanya ada di Pulau Komodo. Kemudian ada anoa, burung maleo, dan juga ada babirus. Oke, selanjutnya ada persebaran tumbuhan di Indonesia. Ada wilayah Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua yang tentunya sangat bervariasi dan sangat beraneka ragam. Nah, dampak interaksi antar ruang sendiri, yang pertama adalah terjadinya perdagangan antar wilayah, dari wilayah satu dengan wilayah yang lain. Contohnya misalnya di Karawang kita terkenal dengan yang namanya produksi pertaniannya ya, produksi padinya. Jadi otomatis wilayah-wilayah di luar Karawang itu salah satunya dapat suplai padi itu berasal dari Karawang. Kemudian dampak interaksi antar ruang, contohnya pertama ada mobilitas antar wilayah. Tadi karena Karawang punya padi, akhirnya warga Karawang harus menjual padinya
di luar wilayah Karawang. Contohnya ya, kemudian berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, perubahan penggunaan lahan, perubahan orientasi mata pencaharian, perkembangan sarana prasarana, perubahan sosial budaya, serta adanya perubahan komposisi penduduk. Tadi mobilitas antar wilayah, yang kemudian perkembangan pusat pertumbuhan. Jadi pusat pertumbuhan tidak hanya ada di wilayah kota saja atau di wilayah Jakarta saja kalau di Indonesia sebagai ibu kota, tetapi juga dapat berkembang di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Perubahan penggunaan lahan yang tadinya banyaknya berupa pertanian, kemudian beralih fungsi lahannya menjadi wilayah industri. Perubahan orientasi mata pencaharian yang tadinya jadi petani jadi pegawai. Perkembangan sarana dan prasarana yang tadinya membajak sawah menggunakan kerbau, sekarang berubah menjadi traktor yang lebih mudah ya. Perubahan sosial budaya serta perubahan komposisi penduduk, di mana ada banyak tentunya. Contohnya seperti misalnya kedatangan orang luar wilayah ke dalam suatu wilayah itu. Oke, sekian untuk penjelasan materi pada hari ini. Semoga dapat dipahami. Silahkan kalian pelajari lebih lanjut, baik itu dari buku paket maupun dari sumber-sumber lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.